Pelukan asmara yang mengubur 70 tahun ibadah. Inilah kisah Barsiso. Di sebuah bukit yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang lelaki bernama Barsisa. Ia bukan lelaki sembarangan, bukan manusia sembarangan. Namanya harum di kalangan Bani Israel sebagai ahli ibadah yang zuhud dan taat di dalam beragama. Hari-harinya dipenuhi dengan puasa, malam-malamnya dihiasi dengan selimut tangis dalam sujud, dan lisannya tak pernah lepas dari zikir. 70 tahun ia mengasingkan diri dari dunia demi menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Manusia datang dari berbagai tempat hanya untuk memohon doanya. Ia adalah sosok manusia yang tidak pernah bicara sembarangan, tak pernah menatap dunia dengan syahwat. Hingga suatu hari, datanglah 3 orang pemuda ke tempatnya. Barsiso merupakan salah satu ulama atau kiai yang dikenal sebagai kiai yang penuh dengan kebaikan, keramah tamahan, dan juga seringkali melakukan ibadah yang perlu dicontoh untuk semua kalangan. Dia adalah contoh kiai yang suka bersedekah dan juga seringkali memberi nasihat-nasihat agama kepada halayak ramai. Ketika 3 pemuda ini datang ke rumahnya, mereka berkata bahwa mereka hendak berangkat berjihad di jalan Allah. Namun sebelum pergi, mereka menitipkan satu-satunya adik perempuan mereka yang lemah lembut, cantik jelita, dan juga seksi. Tujuan mereka adalah menitipkan adiknya ini agar dijaga selama mereka pergi berjihad di jalan Allah. Mereka percaya bahwa jika ada seorang yang paling amanah dan suci, maka Barsiso adalah orangnya. Mula-mula Barsiso menolak. Ia merasa bahwa itu akan menjadi fitnah di kelak kemudian hari, dan ia tidak mau mendekati sumber bencana dan godaan. Namun malam harinya suara itu datang. Barsiso didatangi oleh suara gaib yang mana suara itu adalah pujuk rayu setan tanpa ia duga. Ia bukan suara manusia, melainkan bisikan halus yang tak bisa dilihat. Suara itu mengatakan bahwa, "Bukankah ini amanah Barsiso? Kamu tidak akan menyentuhnya, hanya sekedar menjaga. Kau orang suci. Barsiso, kamu adalah orang yang kuat." Maka sejak suara itu datang kepadanya, Barsiso pun luluh. Wanita itu pun dititipkan ke Barsiso dan saudara-saudaranya pergi untuk berjihad. Wanita itu tinggal di sebuah rumah kecil tak jauh dari tempat ibadah Barsiso. Setiap hari, ia mengantarkan makanan dengan hati-hati. Awalnya ia mengetuk pintu, meletakkan makanan dan pergi tanpa sebatah kata. Namun, hari demi hari setan memperlebar langkahnya. Kepada Barsiso ia membisikkan sesuatu. Kenapa tidak menanyakan kabarnya? Bukankah itu bentuk kepedulian? Maka Barsiso mulai berkata, "Semoga engkau dalam keadaan sehat. Demikian
kata Barsiso kepada gadis itu. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Barsiso mulai duduk di depan pintu rumah wanita cantik itu. Mereka mulai berbincang-bincang dan memulai awal perbincangan tentang agama, kemudian tentang kehidupan, dan tentang kesepian. Disitulah bencana itu terjadi. Asmara yang tak seharusnya tumbuh dari hati seorang ahli ibadah, tapi ia lupa. Ia pikir hatinya kuat. Ia pikir cintanya akan terkendali, tapi tidak. Ternyata ia jatuh cinta kepada gadis cantik dan seksi itu. Pada suatu malam, ketika hujan turun dan angin bertiup lembut, Barsiso berdiri di depan pintu rumah sang wanita. Ia ingin sekedar bertanya kabar, tapi pintu itu terbuka dan entah siapa yang lebih dulu memulai. Malam itu pun mereka menyatu dalam pelukan dosa. Hari berikutnya, Barsiso menangis. Ia merasa jiwanya robek, tetapi semuanya sudah terlambat. Wanita itu hamil. Ia pun panik, gelisah, dan untuk menutupi aib, ia melakukan hal yang lebih mengerikan. Ia melakukan pembu kepada wanita itu dengan tangannya sendiri. Dan ketika tubuh wanita itu dikubur diam-diam, Barsiso pun mengaburkan. Barsiso pun mengubur sisa-sisa cahaya dalam dirinya. Namun setan masih belum puas dengan semua itu. Ketika saudara-saudara wanita itu pulang, Barsiso berkata bahwa adik mereka wafat karena sakit. Mereka pun percaya hingga satu malam mereka bermimpi bersamaan bahwa adik mereka dibunuh dan dikubur di balik batu. Mereka menggali dan menemukan kenyataan yang pahit. Maka lelaki itu melaporkan Barsiso dan Barsiso ditangkap dan dihukum mati. Pada saat terendahnya, ketika harapan tinggal sehelai rambut, datanglah makhluk itu, setan dalam wujud manusia. Ia berkata, "Aku bisa menyelamatkanmu Barsiso, tapi dengan satu syarat, sujudlah kepadaku." Barsiso yang tinggal menunggu takdirnya bersisa ragu, tapi ia takut mati. Lalu daripada takut mati, maka ia pun sujud kepada iblis berwujud manusia. Dan saat sujud itu selesai, setan tertawa terbahak-bahak. "Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Demikian kata iblis. Dan Barsiso pun meninggal, tapi bukan sebagai ahli ibadah, melainkan sebagai orang yang musyrik karena sujud kepada setan. Sahabat, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ibadah tanpa penjagaan hati adalah sia-sia. Seseorang bisa menumpuk amal selama puluhan tahun, tapi jika hatinya tidak dijaga, dosa bisa menghapus semuanya dalam sekejap. Godaan setan tidak datang sekaligus. Ia bisa masuk lewat celah kecil, perhatian, simpati, kasih sayang. Ia tidak mengajak langsung pada dosa, tapi membuat dosa tampak seperti kebaikan. Asmara yang tidak dijaga dalam bingkai syariat bisa jadi pelukan mematikan. Barsiso tidak jatuh karena nafsu tapi karena membiarkan rasa itu tumbuh di tempat yang salah. Ketika jatuh, jangan tambah dalam. Barsiso sempat punya kesempatan untuk taubat, tapi ia memilih menutup dosa dengan dosa hingga tak ada jalan untuk pulang. Jaga hati,
Jaga batas dan jangan pernah merasa aman dari godaan, bahkan setelah puluhan tahun ibadah, karena kadang satu sujud yang salah bisa membuatmu kehilangan surga.